Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Banyuasin mengalami penurunan nilai indeks kepuasan masyarakat dari semester 1 ke semester 2 pada tahun 2024. Penurunan tersebut salah satunya dikarenakan kurangnya kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan dan perlu dicarikan solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Tito Junavoka, SSTP MSI, Kepala Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Saksikan laporan aksi perubahan saya yang berjudul Begawe, berkinerja dengan pengawasan efektif dan efisien di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Aksi perubahan ini dimulai dengan milestone jangka pendek dengan output capaian yang pertama adalah terbentuknya tim kerja Begawe, yaitu tim kerja dalam rangka mewujudkan pegawai berkinerja dengan pengawasan efektif dan efisien. Dengan tahapan kegiatan konsultasi dengan mentor, rapat persiapan aksi perubahan bersama pelaksana, rapat rencana kerja aksi perubahan bersama tim kerja Begawe, serta penyusun SK dan penerbitan SK tim kerja Begawe. Output capaian yang kedua adalah tersusunnya konsep aplikasi Begawe, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. Penyusunan konsep aplikasi Begawe bersama tim, koordinasi dengan BKPSDM terkait sistematika aplikasi Begawe, koordinasi dengan Kominfo terkait mekanisme aplikasi Begawe, konsultasi dengan Sekretaris Dinas terkait finalisasi konsep aplikasi Begawe. Output capaian berikutnya adalah terwujudnya aplikasi berbagai pakai sebagai konsep aplikasi Begawe dengan tahapan kegiatan, pemilihan aplikasi berbagai pakai, persetujuan anggaran dan uji coba aplikasi. Output capaian berikutnya yaitu implementasi aplikasi dengan tahapan kegiatan, penyusunan panduan, sosialisasi dan penerapan aplikasi berbagai pakai sebagai konsep aplikasi Begawe. Output capaian yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi dengan tahapan kegiatan pemantauan dan evaluasi yang hasilnya memutuskan untuk tidak melanjutkan aplikasi Anidu. Berdasarkan hasil evaluasi dan dukungan stakeholder, maka aksi perubahan ini dilanjutkan sampai ke milestone jangka menengah. Dengan output capaian yang pertama yaitu pembaharuan aplikasi Begawe. Melalui tahapan kegiatan melaporkan hasil kajian aplikasi ke pimpinan, updating, dan maintenance. Output capaian yang terakhir yaitu perluasan implementasi aplikasi Begawe di Dinas dengan tahapan kegiatan yang pertama SK implementasi yang di dalamnya memuat panduan aplikasi, serta launching dan sosialisasi yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas. Access granted. 3, 2, 1, 0. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data kepegawaian, serta memudahkan proses pengawasan aktivitas dan jadwal tugas pegawai. Fitur pada aplikasi ini terdiri dari presensi, pengajuan presensi, aktivitas pegawai, dan jadwal tugas pegawai. Presensi memastikan kehadiran pegawai melalui fitur presensi digital yang dilengkapi dengan swafoto dan pencatatan lokasi GPS untuk keakuratan data kehadiran. Pengajuan presensi memudahkan pegawai dalam mengajukan izin, cuti, dan keterangan presensi lainnya, sehingga mempercepat proses administrasi dan meningkatkan efisiensi. Aktivitas pegawai. Fitur pencatatan aktivitas harian memungkinkan pegawai untuk mencatat secara rinci setiap aktivitas yang dilakukan selama jam kerja. Fitur ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, membantu atasan memantau kinerja harian bawahan, dan memastikan setiap pegawai berkontribusi secara optimal sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Jadwal tugas memungkinkan atasan atau admin untuk membuat jadwal tugas pegawai secara terstruktur dan sesuai kebutuhan organisasi. Terdapat beberapa menu pada jadwal tugas, yaitu jadwal tugas bawahan, pengajuan tugas ke atasan, approval pengajuan tugas bawahan, pengerjaan tugas bawahan, jadwal tugas pribadi, pengisian jadwal tugas, posisi koordinat terakhir pegawai. Jadwal tugas bawahan. Fitur ini digunakan untuk atasan dapat membuat tugas yang harus dilaksanakan oleh bawahan. Penjadwalan tugas dibuat dengan menentukan nama tugas, tanggal dan jam tugas harus dikerjakan, tempat dan titik lokasi, pemberian deskripsi dan instruksi tugas, menentukan pegawai yang ditugaskan.
Pengajuan tugas ke atasan. Fitur ini digunakan oleh bawahan agar dapat mengajukan tugas yang ingin dikerjakan ke atasan. Pengajuan tugas ini dibuat dengan menentukan nama tugas, tanggal dan jam tugas akan dikerjakan, tempat dan titik lokasi, pemberian deskripsi tugas, menentukan atasan yang diminta untuk menyetujui tugas. Approval pengajuan tugas bawahan. Fitur ini digunakan oleh atasan untuk menyetujui atau menolak tugas yang diajukan oleh bawahan. Atasan harus mengisi alasan ditolak jika ingin menolak tugas yang diajukan. Pengerjaan tugas bawahan. Fitur ini digunakan oleh atasan untuk melakukan monitoring tugas yang sudah diberikan kepada bawahan. Pada menu ini, atasan juga dapat melakukan approval pengajuan tugas dari bawahan. Jadwal tugas pribadi dan pengisian jadwal tugas. Fitur ini digunakan oleh pegawai untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh atasan dan tugas yang diajukan secara mandiri. Pengisian jadwal tugas akan melakukan pengecekan titik lokasi apakah pegawai berada pada radius titik lokasi yang telah ditentukan pada jadwal tugas. Jika tidak sesuai, maka pengisian tidak dapat dilakukan. Posisi koordinat terakhir pegawai. Menu ini dapat digunakan oleh atasan sebagai monitoring titik koordinat terakhir dari pegawai bawahan saat mengisi jadwal tugas. Profil. Menampilkan data pegawai yang sedang login pada aplikasi. Pegawai memiliki sebuah website yang berfungsi sebagai penunjang aplikasi Begawai. Di dalam website ini, tersedia berbagai modul yang memudahkan pengelolaan, seperti modul manajemen data pegawai, laporan-laporan, serta modul-modul lain yang dirancang untuk mendukung operasional dan pemantauan kerja pegawai. Situs web ini menjadi platform tambahan yang terintegrasi dengan aplikasi utama, memberikan akses yang lebih mudah dan fleksibel bagi pengguna. Website Begawai dapat dikunjungi melalui link yang tertera pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid, SSTP MSI, selaku PJ Bupati Banyuasin. Saya Iren Setiawan, SAMSI, Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin. Saya Insinyur Erwin Ibrahim, ST MMMBA, IPU ASEAN Engineering, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin. Saya Korandes Edi Haryono, selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyuasin. Saya Dr. Haji Saldi Fajar, SAG MHI, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banyuasin. Saya Insinyur Zakiri SPMM CGCI, selaku Inspektur Kabupaten Banyuasin. Saya Insinyur Kosarudin MM, selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin. Saya Dr. Andra Yuni Hairani MSI, selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin. Kami seluruh staf dan jajaran Dinas Pertintan dengan ini mendukung sepenuhnya, mengapresiasi dan mendukung mengapresiasi dan mendukung mengapresiasi dan mendukung mengapresiasi dan mendukung Mendukung sepenuhnya. Mengapresiasi dan mendukung aksi perubahan yang dibuat oleh Saudara Chandra Tito Junapoka, SSTP MSI, beserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 Pemerintah Kota Lubuk Linggau tahun 2024 yang berjudul Begawai berkinerja dengan pengawasan efektif dan efisien di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Semoga dengan adanya aksi perubahan ini dapat bermanfaat bagi Kabupaten Banyuasin. Begawai! Itulah tadi video aksi perubahan saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk pemerintah Kabupaten Banyuasin. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.